Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan mata kuliah Wasail Tadris dengan keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nadila Surya Cantika dan rekan saya Salsabila Salma Safa. Sebelum kami membahas materi, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe video kami ya. Baik, selanjutnya kami akan membahas materi pertama, yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Telah dikaji oleh banyak peneliti bahwa agar interaksi belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu adanya media yang tepat. Nah, pada media-media tersebut tentunya ada beberapa landasan-landasan yang harus diperhatikan. Landasan-landasan tersebut terbagi menjadi 4. Landasan pertama yaitu landasan psikologis. Setiap orang memunculkan perilaku belajar yang berbeda. Perilaku belajar siswa yang kompleks dan unik menuntut layanan dan perlakuan pembelajaran yang kompleks dan unik pula. Komponen pembelajaran yang bertanggung jawab untuk menangani masalah ini adalah strategi penyampaian pembelajaran, lebih khusus lagi pada media pembelajaran. Nah, misalnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual harus mendapatkan rangsangan belajar visual, seperti halnya siswa yang memiliki gaya auditif harus mendapatkan rangsangan belajar auditif pula. Setiap aspek menuntut penggunaan media pembelajaran yang berbeda. Artinya, belajar kognitif memerlukan media yang berbeda dibandingkan siswa yang belajar aspek lainnya. Atas dasar ini, diperlukan strategi penyampaian yang menggunakan multimedia untuk memenuhi tuntutan belajar aspek yang berbeda-beda. Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang hal yang abstrak. Landasan kedua yaitu landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa. Nah, untuk mencapai sasaran akhir ini, teknolog-teknolog di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Semua kegiatan ini dilakukan oleh para teknolog dengan berpijak pada prinsip bahwa suatu media hanya memiliki keunggulan dari media lainnya apabila digunakan oleh siswa yang memiliki karakteristik sesuai dengan rangsangan yang ditimbulkan oleh media tersebut. Dengan demikian, proses belajar setiap siswa akan sangat dimudahkan dengan hadirnya media pembelajaran, apalagi yang sesuai dengan karakteristiknya. Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu seperti kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi, dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang sangat lengkap. Yang ketiga, landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa.
Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif seperti rekaman suara, radio, atau ceramah dari guru atau pengajar. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar visual akan mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran visual seperti video, film, gambar, dan diagram. Untuk menyikapi kedua perbedaan tersebut, lebih tepat dan menguntungkan jika menggunakan media audiovisual. Atas dasar ini, maka prinsip penyesuaian jenis media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan karakteristik individual siswa menjadi semakin mantap. Yang terakhir yaitu landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi, apalagi teknologi baru di dalam kelas, akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya perbedaan pendapat tersebut tidak perlu muncul. Yang penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran yang dilakukan akan tetap menggunakan pendekatan humanis. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi, hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Salsabila Salmasafa. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudari Nadila Surya Cantika, yaitu prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Yang pertama, satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. Contohnya, untuk kelas IPA, mereka lebih condong untuk belajar di laboratorium. Beda halnya dengan jurusan IPS. IPS, mereka lebih condong menggunakan media audio. Kemudian yang kedua, media bukan hanya sekedar alat bantu pengajar saja, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain dalam perancangan instruksional. Tanpa alat bantu mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media, pembelajaran itu tidak akan terjadi. Sebab apa? Media itu merupakan perantara kesuksesan, perantara keberhasilan pembelajaran tersebut. Contohnya sama halnya dengan kita saat berdoa pada Allah. Pertama-tama harus ada perantaranya. Kita sholawat dulu, kita membaca basmalah dulu, sholawat, kemudian hamdalah, istighfar. Karena apa? Supaya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kemudahan belajar siswa haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Kemudian yang keempat, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pelajaran yang sedang berlangsung. 6. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Kemudian yang ketujuh, media konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat.
Kemudian yang terakhir, perangkat media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada material. Yang pertama, material atau bahan media adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan menggunakan peralatan tertentu atau wujud bendanya sendiri, seperti transparasi untuk perangkat overhead, contohnya seperti LCD, film strip, slide, gambar, grafik, dan bahan cetak. Kemudian yang kedua, equipment atau peralatan ialah sesuatu yang dipakai untuk memindahkan untuk menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh material pada audiens. Misalnya proyek film slide, video tape record, papan tempel, papan panel, dan sebagainya. Kemudian software ialah isi pesan yang disampaikan dalam material seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Terakhir, hardware yaitu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan dalam material untuk dikirim kepada audiens. Contoh, proyektor overhead, proyektor film, video tape recorder, proyektor slide, proyektor film strip. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.